Kali ini kita akan belajar tentang kesiapsiagaan bencana. Ya, bencana letusan gunung api. Ya. Kita akan belajar dari konsep dan juga simulasi untuk evakuasi bencana letusan gunung api. Ya. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Ya, hampir semua gunung api ya berkaitan dengan zona kegempaan yang aktif dan juga dapat erupsi dengan dan juga disebabkan oleh karena kondisi vulkanik yang ada di dalamnya, ya, sebab berhubungan dengan batas lempeng. Itu biasanya yang menyebabkan terjadinya aktivitas vulkanik. Ya, pada batas lempeng inilah yang terjadi perubahan tekanan pada lempeng tersebut dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material yang di sekitarnya, yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan menginstruksi batuan atau tanah yang ada di sekitarnya ya, melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi, sehingga terjadilah letusan gunung api. Dengan melihat bahaya yang disebabkan oleh gunung api atau letusan gunung api, maka sangat penting bagi masyarakat kita, khususnya yang tinggal di wilayah rawan letusan, untuk memahami tentang prosedur evakuasi yang akan saya sampaikan sebagai berikut ini. Status gunung api dibagi menjadi 4: waspada, awas, siaga, dan normal. Normal yaitu tidak ada gejala aktivitas tekanan magma, dan ini level aktivitas paling dasar. Ya, pengamatannya selalu rutin dan selalu disurvei dan tidak ada aktivitas tekanan. Nah, ini normal. Sedangkan untuk status siaga ini menandakan kalau gunung api sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Nah, ini peningkatannya intensif dalam kegiatan seismik di dalam gunung tersebut. Ya. Data yang muncul itu aktivitasnya sangat cepat, ya, segera berlanjut ke letusan atau menuju ke keadaan yang menimbulkan bencana atau letusan, ya. Dan bisa jadi letusan juga dapat terjadi dalam waktu 2 minggu atau sesuai dengan kondisi gunungnya, ya. Dan ini bisa kita lakukan sosialisasi ke warga-warga atau masyarakat yang ada di daerah gunung. Ya. Status awas menandakan gunung api segera atau sedang meletus. Nah, letusan ini bisa sangat berbahaya. Ya. Dan letusan ini merupakan bisa jadi pembukaan atau dimulai dengan adanya abu, ada asap, ya, yang ini bisa sampai 24 jam muncul terus, ya. Ya. Dan rekomendasi yang bisa dilakukan pada status awas ini yaitu warga yang ada di sekitar gunung segera diungsikan, segera dikosongkan, ya, wilayah yang terancam itu segera dikosongkan. Ya. Status waspada, ada aktivitas ataupun bentuknya, ya, apapun bentuknya, terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal. Ini namanya waspada.
ya peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Oke. Dan bisa jadi pada kondisi waspada ini ada sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma biasanya ya, tektonik dan hidrotermal. Ini pada status waspada. Ya, ini adalah tindakan sebelum bencana. Jadi menjelaskan tindakan dalam simulasi nanti kita bisa menjelaskan tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan sebelum bencana. Yang pertama, pantau informasi mengenai aktivitas gunung api bisa melalui radio, media sosial, informasi atau media yang lain. Persiapan barang-barang yang dibutuhkan jika evaluasi diperlukan. Ingat bahwa barang yang berharga saja ya, seperti ijazah, surat tanah, perhiasan ya, yang lainnya gitu ya, yang dibutuhkan gitu ya, tidak yang mungkin yang lainnya gitu. Oke. Baik, selanjutnya persiapkan makanan yang praktis yang bisa dikonsumsi selama di tempat pengungsian ini juga disiapkan ya. Pergi ke tempat evakuasi ketika sudah diperintahkan oleh pihak berwenang. Ini adalah tindakan-tindakan sebelum bencana. Oke, ini adalah latihan evakuasi ya, latihan evakuasi dalam simulasi nanti bisa diedukasi. Petugas membunyikan peluit sebagai tanda dimulainya latihan ya. Petugas membunyikan tanda peringatan dini untuk evakuasi seluruh peserta latihan melakukan evakuasi mandiri ke tempat berkumpul atau titik kumpul ya. Dalam latihan evakuasi, masyarakat melakukan evakuasi ke tempat yang aman, yaitu tempat pengungsian ya. Respon mandiri saat evakuasi adalah sebagai berikut: lindungi diri dari abu letusan, awan panas, persiapkan diri untuk bencana susulan, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi dan lainnya. Jangan memakai lensa kontak. Gunakan masker kain untuk menutup mulut dan hidung karena melindungi diri dari abu. Jika awan panas turun, usahakan menutup wajah dengan kedua belah tangan. Oke. Setelah petugas membunyikan peluit panjang bahwa evakuasi sudah selesai, tim pengendali latihan menyatakan latihan selesai dan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan. Nah, bagaimana tindakan kita setelah bencana? Yaitu jauhi wilayah yang terkena hujan abu, hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan, rem, snelling hingga pengapian. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap bangunan ya. Ini dibersihkan ya, hati-hati saat membersihkan ya, jangan menambah beban seperti kita memberi air gitu, itu hindari ya, hindari dengan sangat berhati-hati. Jika memungkinkan, bantulah orang yang sakit, disabilitas, wanita hamil atau anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk ditolong gitu ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat.